semakin orang naik semakin banyak terpaannya. Iya. Nah kamu sendiri menghadapi ini bareng sama Ustadz seperti apa sih, Bro? Iya, sebagai manusia ya, kita pasti tahu makin tinggi anginnya makin kencang. Menurut aku tuh udah sepakat sama Ustadz, ujian tuh cuma perlu dilewatin aja. Gitu. Jadi kita kayak ya udah nguatin diri aja nih, emang kan lagi ada kenceng nih, lagi anginnya lagi kenceng, ya udah kuatin aja gitu, nggak usah gimana karena pasti akan berlalu lah, pasti akan ada selesainya gitu. Jadi ya udah. Dan yang paling susah kan saat yang kayak gitu tuh, kalau dari aku ya, susah untuk fokus. Jadi gitu ya, jadi ngerasanya adalah capek banget, bahkan kadang-kadang sampai bikin nggak bisa nafsu makan. Yang kayak gitu-gitu tuh, karena saking ya Allah ini luar biasa ujiannya, tapi yang harus difokusin tuh banyak, jadi sampai nggak bisa nafsu makan, terus kayak gitu. Inilah luar biasa lah, tapi alhamdulillah dilewatin. Tapi Allah kasih hadiah lagi, kemudahan lainnya. Ya artinya dengan banyaknya yang kemarin tuh kan sempat viral. Bentar ya. Oke, nah tapi kamu sendiri sama Ustadz menyayangkan nggak sih dengan orang-orang yang sebegitu ininya gitu loh, julid lah gitu. Gini nih, aku kan memang di akhir tahun 2023 lagi ngebangun ya bisnis scene Indonesia. Ini tuh di luar ekspektasi banget sebenarnya, sampai keadaannya tuh orang kayak nge-boom gitu. Ternyata scene Indonesia tuh ada gitu. Di luar ekspektasi, karena rencananya sebenarnya ini di tanggal 1 April tuh launching scene Indonesia. Nah, karena memang udah nge-boom duluan gitu ya. Walaupun ujiannya sebanyak itu, alhamdulillah ya jadi kayak iklan tersendiri. Jadi kadang-kadang ada ujian tapi kita juga perlu bersyukur dengan hadiahnya gitu. Jadi ya udah, bikin gak nafsu makannya karena kok begini banget, bikin susah tidurnya gitu ya, karena memang harus ngerjain banyak hal, tapi omongan berita nggak berhenti, tapi ya itulah Allah kasih hadiah gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang mustahil, ya udah jalanin aja. Artinya nggak ada yang perlu dikhawatirkan lah dengan omongan-omongan orang. Enggak, alhamdulillah turun 7 kilo kan tanpa pelangsing. Jadi Mas Timbang udah turun 7 kilo, alhamdulillah lah. Oke, nah terus dari artinya dan ditambah lagi sekarang ada villa baru lagi kan? Iya. Makin Makin lagi. Artinya ini akan ada lagi kasih insya Allah. Iya, Bismillah, karena kalau dari targetnya aku masih ada beberapa tempat yang memang aku cita-citakan untuk berdiri. Ini di otak nih udah ada, ini tuh harusnya begini nih, ini harusnya kebangun ini nih gitu. Jadi udah setiap tahunnya gitu ya, udah ada targetnya gitu. Kalau aku tuh tertata, abis ini tuh ini, abis ngejalanin ini tuh ini, abis ini tuh ini gitu. Tapi dari kamu sendiri sama Ustadz menyayangkan nggak sih dengan adanya yang viral itu? Artinya kan selama ini kan kayak villa-villa yang di Sultan Palace itu kan udah lama gitu loh. Terus jadi gitu nggak ada inian, tiba-tiba ada podcast atau apa gitu yang akhirnya bikin booming dan sampai banyak berita-berita inilah gitu loh. Iya. Kamu sendiri menyayangkan nggak sih? Aku tuh alhamdulillahnya dari awal bisnis kan kita udah lama di bisnis properti gitu ya, masalah villa, masalah jual beli tanah, segala macem gitu. Ya awalnya juga bisnis ini kan semua aku yang pegang. Aku nggak akan mau kalau bisnis langsung diserahin ke orang, itu nggak akan mau. Pasti aku yang langsung in charge gitu, karena aku sangat memonopoli sekali orangnya. Jadi enggak ini harus gini nih. Jadi udah ada pakemnya, kayak Jasmine Sultan White Palace udah ada pakemnya, baru kita serahin ke karyawan nih, kamu literaturnya kayak gini ya. Gitu. Jadi segala macam, dari mulai promosi, dari isi rumah, dari ibaratnya kayak idealismenya suatu villa itu aku yang paling kencang banget gitu. Nah, setelah udah jalan, baru kita serahin ke orang. Sama juga seperti ini tuh termasuk bisnis Indonesia juga, itu tuh aku yang saklek kayak dulu gitu. Aku yang berdiri di depan sambil Ustadz tuh sebagai penasehat, Ustadz tuh tim
promosinya beserta teman-teman lainnya gitu, tapi yang ngegerakin, yang makemin kapan harus rem, kapan harus gas, tentunya itu aku. Oh, Jadi artinya bukan dari Ustadz yang ingin. enggak, jadi Ustadz pun tidak akan bisa berbicara ABCD kalau misalkan aku nggak bilang iya gitu, enggak. Soalnya kayak kadang-kadang insting perempuan lebih kenceng, jadi ini gimana gitu, walaupun dia direkturnya tapi dia tetap nggak akan bisa jalanin kalau aku nggak bilang itu harusnya kayak gini gitu. Jadi pandangan-pandangan, dan Ustadz menghargai pandangan-pandangan aku, jadi dia ngerasa oh gitu ya, tapi kalau ini gini enggak, ini kayak gini, enggak ini kayak gini, pasti aku tuh lebih kenceng banget. Dan akhirnya ya setiap orang kan makanya meetingnya banyak aku, karena ya udah ketemu Bu April aja gitu. Artinya memang semua dikendaliin sama seorang April ya. Dan ini memang dari April sendiri yang senang dengan konsep-konsep seperti ini ya. Kalau karyawan kan di setiap bulan digaji ya, apapun yang terjadi gitu ya. Tapi kalau aku kan di sini sebagai istri, tugasnya kan untuk menjaga apa yang menjadi milik suami gitu. Jadi di sini aku nggak memprioritaskan aku sebagai karyawan yang digaji gitu. Mau digaji mau enggak gitu, menurut aku egonya adalah di sini ada banyak karyawan yang harus digaji dan mereka harus happy, terus udah gitu juga ini usaha harus maju, berarti harus punya keuntungan gitu. Jadi ya egonya tuh harus di situ gitu. Nah kalau misalkan udah kayak gitu, aku udah nggak mikir AIU babi, berarti kan pandangannya harus ada kemajuan, harus ada perubahan. Oke.